Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI berharap di perjalanan 80 tahun Indonesia merdeka, pemerintah harus fokus dan memprioritaskan pemerataan pembangunan di daerah. Anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti berharap di usia kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun, alokasi anggaran tetap harus tepat sasaran. Pemanfaatan keuangan negara juga harus sesuai dengan peruntukannya. Dan yang utama, kebijakan prioritas pemerintah di tahun depan harus bermanfaat penting bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah. Novita Wijayanti juga menekankan bahwa pembangunan yang merata di daerah akan membawa manfaat besar bagi pergerakan perekonomian masyarakat. Untuk itu, kebijakan-kebijakan pemerintah harus menyentuh langsung terhadap dampak luas bagi masyarakat, khususnya bagi kesejahteraan hidup di seluruh daerah. Kalau komisi memang kaitannya dengan infrastruktur, tadi Pak Prabowo juga pastinya akan memprioritaskan juga tentang infrastruktur karena ini adalah konektivitas antara daerah ke daerah di mana ini bisa mengangkat perekonomian. Pastinya saya berkeyakinan infrastruktur juga akan menjadi perhatian khusus dari beliau Presiden. Sementara itu, pemirsa, kemerdekaan bukan hanya sekedar lepas dari penjajahan. Kemerdekaan harus memberikan keadilan dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas berjanji terus memberikan keadilan dan pemerataan pembangunan dalam memaknai arti kemerdekaan ke-80 tahun ini. Dalam akun sosial media sosial Bappenas RI, Wakil Menteri PPN, Wakil Kepala Bappenas Febrian Alpianto Rudiar menegaskan pihaknya terus mendorong keadilan bagi masyarakat, termasuk menghadirkan upaya-upaya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang inklusif dan juga berkelanjutan. Selain itu, pemirsa, di tahun depan, Bappenas terus mendorong kesetaraan dalam memanfaatkan pembangunan pengurangan kesenjangan antar wilayah, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta pemerataan pembangunan. Merdeka adalah fondasi lebih jauh. Saat negara hadir, bukan sekedar sebagai pelindung, tetapi sebagai penggerak harapan di setiap sudut negeri. Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi tentang membuka akses yang setara, menghadirkan keadilan, dan mewujudkan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat. Setiap kebijakan dan program pembangunan bukan sekedar angka, tapi cermin dari wajah kemerdekaan yang nyata, di mana anak-anak tumbuh sehat, warga hidup produktif dan terlindungi, desa bergerak maju, dan keluarga memiliki rumah yang layak. Inilah arti sejati dari kemerdekaan. Badan Pengelola Investasi Danantara mencatat realisasi investasi fantastis sebesar 179,05 triliun rupiah sepanjang semester 1 tahun 2025. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan capaian ini menjadi langkah besar dalam menggenjot arus investasi dan pembangunan ekonomi nasional. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan capaian ini menjadi langkah besar dalam menggenjot arus investasi dan pembangunan ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Danantara untuk mempercepat arus investasi di berbagai sektor strategis, khususnya sumber daya alam dan pembukaan lapangan kerja berkualitas. Erlangga menegaskan realisasi investasi BPI Danantara bahkan ditargetkan akan jauh lebih bergeliat pada sisa paruh kedua 2025. Hal itu sebagaimana arahan yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, kemudian harapan berikut tentu APBN bisa dieksekusi lebih awal dibandingkan tahun 2025 hingga akselerasi ekonomi bisa lebih besar, dan Pak Presiden tadi berharap bahwa Danantara di semester 2 dan di tahun depan akan lebih terakselerasi. BPI Danantara akan memprioritaskan investasi pada proyek-proyek yang memberikan imbal hasil tinggi sesuai parameter dan kriteria ketat yang telah ditetapkan. Rosan Roslani, perwakilan Danantara, menegaskan keterbukaan bekerja sama dengan berbagai kementerian dan investor dalam maupun luar negeri selama proyek tersebut mendukung program prioritas pemerintah. Tim Liputan IDX Channel. Sementara itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi melaporkan target realisasi investasi yang dicanangkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk 2026 mencapai 2.175,26 triliun rupiah.
Ya, di mana target tersebut meningkat 14,2% dibandingkan proyeksi tahun sebelumnya, senilai 1.905,6 triliun rupiah. Konferensi pers RAPBN Nota Keuangan 2026, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM, Rosan Roslani menjelaskan dalam 5 tahun target nilai investasi terus menunjukkan peningkatan tajam hingga mencapai 13.032,8 triliun rupiah untuk periode 2025 hingga 2029. Bahkan dirinya optimistis target tersebut bisa tercapai, salah satunya karena dukungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara yang diyakini dapat meningkatkan kepercayaan investor asing. Adapun capaian realisasi investasi sepanjang semester pertama di 2025 tercatat mencapai 942,9 triliun rupiah atau tumbuh 13,6% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Di mana capaian ini sejalan dengan target investasi yang dicanangkan pada akhir 2025 sebesar 1.905,6 triliun rupiah. Target pada tahun 2026 yang dicanangkan oleh Bappenas kepada kami itu adalah 2.175,26 triliun atau peningkatan target 14,2% dari tahun sebelumnya. Ya memang ini target yang dicanangkan oleh Bappenas memang kalau kita bandingkan 10 tahun terakhir memang investasinya selebih dari 9.900 triliun itu dari 2014 sampai 2024, tetapi dalam 5 tahun terakhir memang investasi yang diharapkan itu meningkat. Pemirsa, peran APBN dalam pembangunan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi sangat penting dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan. Dalam penyampaian pidato Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2026, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan kinerja APBN tetap solid dan terjaga dengan pengelolaan APBN secara hati-hati. APBN ekspansif sebagai instrumen counter cyclical guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat fondasi ekonomi nasional. Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena menekankan APBN yang merupakan penggerak ekonomi makro harus juga bisa menyentuh ekonomi mikro. Dengan begitu, anggota Dewan ini menilai perannya sebagai shock absorber bisa dioptimalkan dalam menjaga daya beli masyarakat serta mendukung program prioritas pemerintah. APBN ya yang merupakan penggerak ekonomi makro harus menyentuh ekonomi mikro, sehingga sentuhan di ekonomi mikro harus menyentuh ekosistem. Nah, ekosistem ini kita tidak bisa hanya bicara di level atas, tapi ekosistem yang berada di bawah, yang berada di kepala daerah, yang berada di dinas-dinas. Samuel menambahkan peran APBN tahun 2026 harus bisa memastikan kesinambungan program pembangunan baik jangka menengah maupun panjang yang bergerak sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.